Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Salsabila SJ dengan NIM 22040450016 dari kelas A, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Baik, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktek konseling behavioristik, di mana akan membuat video konseling individu. Baik, jadi dalam video konseling kali ini saya akan membahas masalah mengenai keterlambatan datang ke sekolah yang dialami oleh seorang siswa yang berinisial NAJ. Nah, masalah keterlambatan ini cukup serius dan sering berulang dengan frekuensi lebih dari 4 kali dalam sebulan. Nah, keterlambatannya terus-menerus terjadi ini menunjukkan adanya ketidakteraturan dalam mengikuti kegiatan sekolah yang pada gilirannya dapat mempengaruhi prestasi belajar, hubungan sosial, dan bahkan persepsi dari orang lain terhadap kedisiplinan siswa tersebut. Nah, masalah keterlambatan yang dialami oleh NAJ ini sangat penting untuk dibahas dan diselesaikan dengan pendekatan yang tepat agar nantinya NAJ bisa lebih disiplin di dalam mengikuti aktivitas sekolah dan mengembangkan kebiasaannya yang lebih baik di masa depan. Keterlambatan yang dialami NAJ ini tidak terjadi tanpa alasan yang jelas. Nah, berdasarkan hasil dari asesmen yang telah dilakukan sebelumnya dan wawancara dengan NAJ, di mana ditemukan beberapa faktor yang mendasari keterlambatan ini. Nah, salah satu faktor utama yaitu adalah kondisi keluarga dari NAJ, di mana kondisi keluarga ini turut berperan besar di dalam mengatur waktu perjalanan ke sekolah. Ibunya yang mengantar ketiga anaknya ke sekolah yang berbeda-beda dan harus menempuh perjalanan yang memakan waktu lebih lama dan tidak dapat diprediksi karena biasanya terjadi kemacetan di jalan. Nah, oleh karena itu NAJ yang diantar paling terakhir dan sering kali terlambat sampai di sekolah. Nah, situasi ini sangat bergantung pada jadwal ibunya yang sudah pasti padat. Nah, sehingga hal ini sulit untuk dihindari oleh NAJ. Meskipun ia sebenarnya sudah berusaha untuk mempersiapkan dirinya dengan lebih baik. Dan selain faktor keluarga tadi, ada kebiasaan pribadi dari NAJ yang juga sangat mempengaruhi keterlambatannya, yaitu NAJ sering memiliki kebiasaan bermain game hingga larut malam yang akan berdampak langsung pada pola tidurnya. Kebiasaan ini membuatnya kesulitan tidur tepat waktu dan sering bangun terlambat di pagi harinya. Nah, kurangnya waktu tidur ini yang cukup tentunya sangat mempengaruhi kemampuan NAJ untuk bangun pagi dengan energi yang cukup untuk menghadapi aktivitas sekolah. Nah, selain itu juga NAJ
terlibat di dalam kegiatan ekstrakurikuler, yaitu Palang Merah Remaja atau PMR, yang memakan banyak waktu dan seringkali berlangsung hingga sore atau malam hari. Nah, aktivitas ini membuatnya semakin sulit untuk mendapatkan waktu istirahat yang cukup karena kegiatannya ini mengorbankan waktu tidurnya yang seharusnya ia gunakan untuk memulihkan tubuhnya. Nah, meskipun guru sudah beberapa kali memberikan teguran mengenai masalah keterlambatannya, siswa NAJ ini belum menunjukkan perubahan yang signifikan, di mana ia merasa bahwa teguran yang diberikan itu tidak memiliki dampak yang cukup tegas untuk membuatnya mengubah kebiasaan terlambatnya. Nah, hal ini disebabkan oleh kurangnya konsekuensi yang jelas dan tegas terhadap perilaku keterlambatannya. NAJ merasa bahwa tidak ada hukuman yang cukup berat untuk membuatnya berhenti terlambat, dan akhirnya ia terus mengabaikan masalah tersebut. Nah, perilaku ini menunjukkan pentingnya peran tindakan yang lebih sistematis dan konsekuen di dalam mengatasi masalah keterlambatan yang berulang ini. Nah, dalam konseling individu yang saya lakukan melalui pendekatan behavioristik ini, dalam menangani masalah keterlambatan kita perlu tahu ABC-nya, dimana attendance-nya di sini yaitu pemicu dari keterlambatan, yaitu kondisi keluarganya, dimana ibunya harus mengantarkan ketiga anaknya ke sekolah yang berbeda. Jadi proses antar jemput yang memakan waktu lama ini menjadi penghalang utama dari NAJ untuk datang tepat waktu. Jadi sebagai anak yang diantar paling terakhir, karena NAJ juga sangat bergantung pada jadwal ibunya yang tidak dapat dikendalikan sepenuhnya olehnya. Selain itu, pemicu kedua yaitu kebiasaan NAJ bermain game hingga larut malam. Nah, kebiasaan ini mengakibatkan kurangnya waktu tidur yang berpengaruh pada kesulitan bangun pagi. Nah, ini menjadi salah satu faktor utama juga mengapa NAJ kesulitan untuk bangun tepat waktu, karena kurang tidur akan mempengaruhi tingkat kewaspadaan dan kesiapan fisik untuk beraktivitas di pagi harinya. Nah, selain itu juga keterlibatan siswa tersebut dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti PMR menjadi pemicu keterlambatannya juga, di mana aktivitasnya ini sering berlangsung di luar jam sekolah dan terkadang berlangsung dari sore hingga di malam hari. Dan hal ini akan mempengaruhi waktu tidurnya serta istirahatnya yang dibutuhkan untuk memulai hari dengan lebih baik lagi. Selanjutnya ada behavior atau perilaku. Nah, perilaku yang ditunjukkan oleh NAJ yaitu adalah keterlambatan dalam menghadiri di sekolah atau terlambat datang ke sekolah. Nah, keterlambatan ini terjadi lebih dari 4 kali dalam sebulan dan menunjukkan adanya pola yang konsisten. Nah, pola keterlambatan ini yang terus berulang menunjukkan bahwa NAJ belum sepenuhnya menanggap serius masalahnya meskipun telah menerima beberapa teguran dari guru. Selanjutnya ada C atau konsekuen.
di mana konsekuensi ini dari keterlambatannya yang berulang, yaitu karena belum ada tindakan tegas dari pihak sekolah maupun guru. Jadi NAJ ini merasa tidak ada konsekuensi yang cukup kuat yang bisa membuatnya mengubah kebiasaan terlambatnya. Nah, di mana NAJ juga sering menganggap bahwa teguran itu adalah hal yang sepele. Nah, hasil NAJ terus mengulangi kebiasaannya, yaitu terlambat. Nah, sesi konseling ini bertujuan untuk membantu NAJ menemukan solusi yang tepat untuk menyadari bahwa pentingnya kedisiplinan waktu. Nah, serta memotivasi NAJ untuk membangun kebiasaan yang lebih baik dan positif di dalam hal kedisiplinan waktu. Jadi, saya di sini menggunakan konseling individu dengan pendekatan behavioristik melalui teknik kontrak perilaku untuk membuat kesepakatan yang jelas antara saya dengan siswa yang bersangkutan mengenai perubahan perilaku yang diinginkan. Jadi, di dalam kontrak ini akan ditetapkan target-target yang spesifik yang harus dicapai oleh NAJ sendiri, yakni datang tepat waktu ke sekolah setiap hari. Jika NAJ berhasil memenuhi target tersebut, maka ia akan mendapatkan penghargaan atau reward. Nah, sementara jika ia melanggar kesepakatannya, maka akan ada konsekuensi atau sanksi yang telah disepakati bersama. Jadi, dengan teknik kontrak perilaku yang diberikan oleh NAJ, maka diharapkan NAJ bisa merasa lebih bertanggung jawab terhadap kebiasaan terlambatnya. Teknik ini juga memberikan struktur dan konsistensi dalam tindakan yang diambil sehingga NAJ dapat melihat dengan jelas dampak positif dan negatif dari perilaku yang ditunjukkan. Selain itu juga, kontrak ini bertujuan untuk memberikan motivasi tambahan bagi NAJ agar terus berusaha memperbaiki kebiasaan buruknya. Nah, di dalam video kali ini, yaitu sesi konseling individu dengan pendekatan behavioristik melalui teknik kontrak perilaku melalui beberapa tahap-tahap. Yang pertama adalah tahap awal atau tahap pembukaan, yang dimana saya sebagai guru BK atau konselor membangun hubungan baik atau attending agar konseli di sini atau siswa yang bersangkutan dapat mengungkapkan apa yang dia rasakan, mengungkapkan seluruh isi hatinya dengan terbuka dan jujur kepada saya, dan membuat siswa yang bersangkutan merasa nyaman dan aman untuk menceritakan kasus atau masalah yang sedang dihadapinya. Nah, di mana saya juga memperkuat melalui asas yang dipegang teguh oleh konselor saat melakukan sesi konseling. Nah, hal ini dapat membantu konseling untuk mengungkapkan pendapatnya dan mengungkapkan permasalahan yang sedang dihadapi tanpa adanya rasa khawatir dan keraguan. Nah, selanjutnya di tahap selanjutnya ada tahap inti, di mana saya melakukan eksplorasi atau menggali
secara lebih mendalam mengenai masalah keterlambatan yang dialami oleh NAJ dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang memicu keterlambatannya. Nah, selain itu ada penerapan teknik behavioristik. Nah, yang telah saya bilang tadi, di mana saya melakukan teknik kontrak perilaku yang menjadi solusi untuk mengatasi masalah keterlambatannya. Jadi, konselor dan konseli di sini akan bersama-sama menyusun kontrak perilaku yang jelas dan mencakup target waktu kedatangan yang harus dipenuhi, reward yang akan diberikan jika target tercapai, serta sanksi atau konsekuensi jika target tidak tercapai. Dan kontrak ini akan memberikan kejelasan dan struktur pada NAJ mengenai apa yang diharapkan darinya. Selanjutnya ada tahap penutup, di mana sesi konseling ini akan diakhiri melalui kesimpulan atau apa yang ditangkap oleh konseli selama sesi konseling berlangsung. Dan tentunya sesi konseling juga akan diakhiri dengan evaluasi mengenai langkah-langkah yang telah diambil dan perkembangan yang telah dicapai. Jadi konselor akan memberikan umpan balik terhadap proses yang telah dijalani, mengapresiasi upaya konseli di dalam menjalani kontrak perilaku, dan memberikan dorongan atau motivasi untuk terus berkomitmen pada kesepakatan yang telah dibuat melalui kontrak perilaku. Dan jika diperlukan, konselor akan merencanakan sesi konseling lanjutan untuk memonitor perkembangan dan memastikan bahwa konseli di sini bisa mengatasi masalah keterlambatannya secara konsisten. Nah, dengan tahapan ini diharapkan siswa NAJ dapat merasakan dampak positif dari disiplin waktu dan mulai mengubah kebiasaan buruknya menuju pola hidup yang lebih teratur dan produktif di sekolah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk ya. Iya Bu. Selamat siang Nana juga. Apa kabarnya Lina? Selamat siang Bu. Kabar saya baik. Alhamdulillah, Ibu senang sekali mendengarnya. Nah, kalau boleh tahu, tadi Nana Jo ini belajar apa, Nak? Tadi itu saya belajar mata pelajaran IPS, tapi gurunya itu tidak masuk. Oke, mata pelajaran IPS. Oh, Ibu Nisa ya. Lalu, apakah sudah ada komunikasi dengan Bu Nisa terkait kehadirannya? Jadi Bu, tadi itu ketua kelas mengatakan bahwa Bu Nisa itu tidak masuk dan beliau hanya memberikan tugas. Nah, dan kami itu diarahkan untuk hanya mengerjakan tugas. Kebetulan tugasnya itu sudah saya selesaikan Bu. Jadi setelah saya selesai, saya bisa ke ruangan BK sesuai dengan arahan Ibu. Oke, sudah selesai ya, bagus sekali. Nah, Ibu memang mengarahkan Najwa ini untuk ke ruangan BK, dan Ibu mengucapkan terima kasih karena sudah datang ke ruangan BK pada hari ini. Dan Ibu sangat senang karena kamu bisa datang di hari ini.
Nana Jua sudah tahu belum kenapa ibu memanggil Nana Jua sendiri ke ruang BK? Saya belum tahu, Bu. Oke, jadi begini, ibu mendapatkan laporan dari wali kelasnya bahwa kamu di sini mengalami masalah keterlambatan. Bahkan Nana Jo sendiri sudah terlambat lebih dari 4 kali dalam sebulan ini. Apa benar begitu, Nak? Iya, Bu. Jadi memang benar bahwa saya itu sering terlambat. Oke, baiklah. Jadi hari ini kita akan melaksanakan sesi konseling. Nah, sebelumnya Ibu ingin menyampaikan bahwa sesi ini adalah kesempatan bagi Nana Jo sendiri untuk menceritakan apa yang sedang kamu rasakan dan alami di sekolah. Oh iya, bagaimana dengan posisi duduknya, Nak? Apakah sudah nyaman? Jadi Bu, saya sudah merasa nyaman dengan posisi duduk saya saat ini. Oke, alhamdulillah ya, bagus sekali kalau begitu. Nah, kenyamanan di sini adalah hal yang penting bagi Ibu agar Nana Jo ini bisa berbicara dengan lebih leluasa. Nah, selain itu, Ibu ingin menjelaskan bahwa Ibu di sini sebagai guru BK memiliki beberapa asas penting yang harus dipegang dalam sesi ini, yaitu ada asas kerahasiaan. Jadi apapun yang Nana Jo sampaikan kepada Ibu, ceritakan masalahnya dan sebagainya itu tidak tersebarluaskan dan hanya kita yang mengetahui permasalahan atau percakapan yang kita bicarakan pada hari ini. Selain itu ada asas keterbukaan. Jadi Ibu harap Nana juga bisa terbuka dan lebih jujur untuk menceritakan permasalahannya. Jadi apapun yang kita bicarakan di sini akan tetap rahasia ya, Nak. Dan kamu bisa merasa aman serta nyaman. Nah, semua yang kita lakukan di sini juga bertujuan untuk membantu kamu menemukan solusi yang terbaik tanpa adanya tekanan. Baik Ibu, saya sudah mengerti apa yang Ibu jelaskan. Oke, bagus sekali. Jadi tujuan Ibu di sini bukan untuk menilai atau menghakimi, tetapi untuk mendukung kamu. Jadi jangan khawatir ya untuk berbicara dengan jujur dan terbuka. Kalau ada yang ingin kamu sampaikan atau mungkin hal-hal yang belum pernah kamu ceritakan sebelumnya pun, di sini adalah tempat yang tepat. Nah, Ibu di sini akan mendengarkan dengan sepenuh hati. Baik Ibu, jadi saya akan mencoba untuk berbicara secara terbuka. Oke, terima kasih banyak ya Nana Jua. Nah, sebelum kita mulai lebih dalam, Ibu di sini kan sebagai guru BK, tugasnya yaitu membantu kamu untuk mengatasi tantangan atau masalah yang mungkin sedang kamu hadapi saat ini, terutama dalam hal keterlambatan yang sudah cukup sering kamu lakukan atau terjadi belakangan ini. Nah, tujuan dari sesi konseling kita pada hari ini agar kamu bisa menjadi lebih baik, lebih nyaman, dan tentunya bisa menemukan cara-cara baru untuk
memang merasa agak susah untuk datang tepat waktu. Oke, jadi ibu paham ya nak, keterlambatan memang itu bisa mengganggu aktivitas kita atau aktivitas Najwa sendiri dalam kesehariannya, dan juga kan berdampak pada pelajaran di sekolah. Jadi hari ini kita akan mencoba bersama-sama untuk memahami faktor-faktor penyebab, lalu mencari solusi yang paling efektif agar kamu bisa mulai datang tepat waktu. Nah, sebelumnya ibu ingin tahu, apakah kamu sudah merasa siap untuk memulai sesi ini dan berbicara tentang keterlambatanmu? Saya siap, Ibu. Oke, bagus sekali. Jadi untuk sesi ini kita punya waktu sekitar 40 menit dan kita akan berusaha untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin agar kamu bisa mendapatkan manfaat maksimal dari sesi ini. Jadi ibu harap kamu tidak perlu ragu untuk berbicara ya, karena tujuan kita di sini itu adalah mencari solusi yang tepat untukmu. Ada pertanyaan atau hal yang lain yang mungkin kamu sampaikan sebelum kita memulai lebih jauh? Nggak ada sih sebenarnya, Bu. Saya cuma agak bingung karena ini tuh pertama kali saya untuk melakukan sesi konseling. Oke, tidak masalah ya Najwa. Ibu tahu bahwa mungkin ini terasa sedikit asing ya karena baru pertama kali. Tapi jangan khawatir, semua yang kita lakukan di sini tuh adalah untuk membantu Najwa sendiri. Kita akan berjalan bersama dan saya akan membantu setiap langkahnya. Jadi kalau ada hal-hal yang membuatmu bingung atau tidak nyaman, cukup beritahu saja ya. Iya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Oke, sama-sama Najwa. Kalau begitu, mari kita mulai. Ibu ingin mendengarkan lebih dalam tentang apa yang menurut kamu menjadi penyebab keterlambatanmu ke sekolah. Nah, kamu bisa menceritakan dari sudut pandangmu dan sejujur-jujurnya. Ibu di sini siap untuk mendengarkan dan membantu Najwa. Oke, nah silakan Najwa, ini kesempatannya untuk bercerita. Apa saja menurut kamu menjadi penyebab keterlambatanmu? Nah, baik, Bu. Jadi sebenarnya saya ini merasa sedikit malu untuk mengungkapkannya. Oke, itu wajar sekali ya nak. Kadang kita merasa sulit untuk bercerita tentang masalah kita, apalagi kalau hal yang berurusan dengan hal yang pribadi. Tapi jangan khawatir karena di sini ibu akan menjaga semua yang kamu ceritakan dengan baik. Dan ingat, tidak ada penilaian atau anggapan atau tanggapan apapun di sini. Nah, kita hanya fokus untuk mencari solusi terbaik untuk Najwa. Baik, Bu. Saya paham. Oke, jadi jika Najwa merasa lebih nyaman, kita bisa mulai ya dari
hal-hal yang mungkin kamu anggap itu lebih ringan. Tidak perlu langsung semua, kita bisa pelan-pelan terlebih dahulu. Kalau ada hal yang belum perlu ingin kamu ceritakan juga tidak apa-apa. Kamu bisa bercerita atau berbicara sejujur-jujurnya tanpa adanya tekanan. Bagaimana menurut Nana Jo? Baik Bu, jadi terima kasih ya sudah mengerti. Jadi saya memang sering merasa malu soalnya teman-teman saya di kelas itu saya mengejek akan saya yang sering terlambat. Nah, mereka bilang ini saya malas atau tidak serius. Nah, padahal ada beberapa alasan yang sebenarnya itu membuat saya sulit untuk tepat waktu. Oke, jadi Ibu sangat menghargai keterbukaan di sini. Nah, kadang memang orang lain itu tidak mengerti apa yang sebenarnya kita alami dan mereka memberikan label tanpa tahu cerita sebenarnya. Tapi di sini Ibu akan mendengarkan setiap detail cerita kamu tanpa adanya penilaian. Kamu tidak perlu merasa malu. Kita akan coba melihat masalah ini dengan kepala dingin supaya kamu juga bisa merasa lebih tenang. Nah, Najwa, jadi kita sudah tahu ya kalau masalah utama yang kita bahas ini adalah keterlambatan ke sekolah. Nah, bisa kamu cerita lebih lanjut apa sih yang menyebabkan kamu tuh sering terlambat? Ibu ingin mendengarkan dari perspektif kamu secara langsung. Oke Bu, jadi sebenarnya ada banyak hal. Yang pertama itu ibu saya itu harus mengantar adik-adik saya itu ke sekolah. Nah, mereka ini bersekolah di tempat yang berbeda-beda, jadi harus ada yang jauh dan seringkali itu saya sampai di sekolah sebelum bel masuk. Oke, jadi salah satu faktor utamanya itu adalah kondisi keluarga dan perjalanan yang panjang ya. Itu bisa jadi salah satu alasan. Nah, tapi selain itu, apakah ada faktor lain yang menyebabkan keterlambatanmu? Iya Bu, jadi saya ini sering bermain game sampai larut malam. Jadi bangun paginya pun itu saya itu susah sekali. Kadang juga saya ikut kegiatan PMR, jadi saya pulang malam dan tidak bisa tidur secara cepat. Oke, jadi Ibu paham ya. Jadi ada dua faktor utama di sini. Ada masalah waktu perjalanan yang panjang karena Ibu Najwa harus mengantarkan adik-adiknya dan kebiasaan main game yang membuat Najwa itu tidur larut malam. Dan selain itu ada juga kegiatan ekstrakurikuler dari PMR yang menambah tantangan kamu
guru-guru itu sudah menegur, tapi saya rasa nggak ada tindakan lebih lanjut. Oke, jadi ibu mengerti ya. Jadi kamu merasa bahwa meskipun mendapatkan teguran, tidak ada konsekuensi yang tegas yang mengubah kebiasaan keterlambatanmu ya. Nah, itu bisa jadi salah satu alasan kenapa kamu merasa tidak ada perubahan. Nah, jadi ibu akan bantu Nak Najwa untuk menyusun jadwal yang lebih teratur. Jadi setelah pulang sekolah, kamu biasa langsung menyelesaikan tugas, bermain game dalam waktu yang sudah ditentukan, dan kemudian tidur tepat waktu. Nah, kita juga bisa tentukan waktu untuk kegiatan PMR-nya agar tidak mengganggu waktu tidurmu. Misalnya, setelah kegiatan PMR, kamu bisa langsung pulang dan bersiap-siap untuk tidur. Kalau kamu merasa kebiasaan ini mulai bisa dilakukan, kita akan evaluasi bersama-sama. Baik Ibu, jadi saya rasa saya akan mencoba. Oke, hebat ya. Jadi ibu yakin bahwa kamu di sini bisa melakukannya. Mari kita coba ya buat jadwal harian yang mudah untuk kamu ikuti. Nah, pertama, ibu mau tanya, berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk siap-siap di pagi hari sebelum berangkat ke sekolah? Waktu yang saya butuhkan itu sekitar 30 menit Bu. Jadi saya biasanya mandi dan sarapan itu sekitar 30 menit. Oke, baik. Jadi berarti kamu perlu bangun sekitar pukul 6 pagi agar bisa siap-siap sebelum jam 7. Nah, jadi kalau begitu kita tentukan kamu harus tidur maksimal pukul jam 10. Nah, hal itu memberi kamu waktu yang cukup untuk tidur dan bangun di pagi hari dengan kondisi yang segar. Nah, bagaimana menurut Baik Bu, jadi menurut saya bisa Bu untuk bangun jam 6 pagi. Saya akan coba. Oke, luar biasa. Nah, sekarang kita akan tentukan jadwal kegiatanmu setelah sekolah. Nah, setelah pulang sekolah dan makan siang, kita akan tentukan waktu sekitar 1 hingga 2 jam untuk bermain game. Setelah itu, kamu bisa memulai menyiapkan diri untuk tidur. Apakah itu masuk akal bagimu? Menurut saya ya Ibu, itu masuk akal. Saya akan coba hal ini. Oke, sangat baik. Nah, kalau begitu, kalau kamu merasa kesulitan atau ada yang ingin kamu ubah, langsung beritahu ibu ya. Kita akan selalu bisa untuk sesuaikan jadwal ini. Yang penting di sini kamu bisa berusaha untuk konsisten selalu ya nak. Baik Bu, jadi saya akan berusaha untuk konsisten. Oke, jadi ibu sangat bangga dengan komitmen yang bisa kamu susun tadi, dan ibu yakin kamu bisa mengatur waktu dengan lebih baik. Nah, kita juga akan terus evaluasi dan lihat bagaimana perkembangan dalam beberapa
Jadi jangan lupa ya, Ibu di sini siap untuk mendukungmu, dan kalau ada masalah segera sampaikan ya kepada Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Saya merasa saya bisa lebih yakin untuk mencoba. Oke, sama-sama ya nak. Jadi Ibu percaya kamu bisa melakukannya. Oke, tadi kita sudah menyusun jadwal dan menentukan target tidur serta waktu bangun pagimu. Nah, sekarang kita perlu untuk memasukkan ini semua ke dalam kontrak perilaku supaya kamu benar-benar punya panduan dan juga komitmen yang secara jelas. Kita akan buat kontrak ini secara bersama ya. Kontrak perilaku ya Bu. Apa itu kontrak perilaku? Oke, jadi kontrak perilaku itu adalah sebuah perjanjian atau kesepakatan antara kita untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi di dalam hal ini kita akan membuat kesepakatan agar kamu bisa datang tepat waktu ke sekolah. Nah, di dalam kontrak ini kita akan tentukan target yang jelas dan juga konsekuensi jika target tersebut itu tidak tercapai. Nah, kita juga akan memberikan penghargaan jika kamu berhasil memenuhi komitmen ini. Jadi kita akan membuat aturan yang jelas dan adil. Baik Ibu, saya akan siap untuk membuat mencoba untuk membuat kontrak perilaku. Oke, baik. Jadi di dalam kontrak ini kita akan mencatat beberapa hal. Nah, pertama, targetmu adalah untuk datang tepat waktu ke sekolah setiap hari. Kedua, kita sepakat bahwa kamu akan mencoba tidur sebelum jam 10 malam agar bisa bangun di pagi harinya dengan mudah. Dan ketiga, ada konsekuensi kalau target itu tidak tercapai, dan ada juga penghargaan kalau kamu bisa berhasil memenuhi komitmen ini. Bagaimana Najwa? Baik Ibu, saya setuju. Jadi jika kalau saya telat lagi ada konsekuensinya, tapi kalau saya tepat waktu ada hadiahnya. Benar sekali. Jadi ini kontrak yang adil dan bisa memotivasi kamu untuk disiplin. Nah, sekarang mari kita bahas lebih rinci tentang konsekuensi dan penghargaan yang menurutmu itu bisa membantu. Jadi Bu, kalau boleh tahu, saya tuh lebih suka penghargaan berupa waktu bermain game di akhir pekan. Jadi saya itu merasa itu bisa memotivasi saya. Baik, Najwa. Jadi kalau kamu berhasil datang tepat waktu selama seminggu penuh ini, kamu bisa mendapatkan tambahan waktu bermain game di akhir pekan. Nah, sekarang bagaimana dengan konsekuensinya kalau kamu terlambat? Jadi Bu, mungkin kalau saya terlambat lebih dari 3 kali, saya kehilangan waktu untuk
sekolah. Mungkin seperti membantu petugas piket atau mengerjakan tugas tambahan dari guru lain. Bagaimana, setuju? Baik Bu, saya setuju dengan hal ini. Baik, jadi ini adalah kontrak perilaku yang kamu harus isi sesuai dengan komitmen yang telah kamu buat tadi. Akan diisi dari namanya, gimana? Sudah selesai? Sudah. Oke, baik. Jadi kita di sini sudah punya rincian kontraknya ya. Sekarang Ibu ingin Najwa itu bacakan kontrak ini supaya kita bisa memastikan semua sesuai dengan keinginanmu. Oke Bu, jadi di sini saya menulis saya Najwa berkomitmen untuk datang tepat waktu ke sekolah setiap hari. Saya akan mencoba tidur maksimal jam 10 malam agar bisa bangun pukul 6 pagi dan berangkat lebih awal. Jika saya berhasil tepat waktu setiap hari selama seminggu, saya akan mendapat tambahan waktu bermain game di akhir pekan. Namun jika saya terlambat lebih dari 3 kali dalam seminggu, saya akan kehilangan waktu bermain di akhir pekan dan akan harus mengikuti kegiatan tambahan sekolah. Oke, bagus sekali Najwa. Jadi saya rasa ini adalah kontrak yang baik dan cukup realistis. Sekarang kita tanda tangani bersama ya. Jadi Najwa silakan tanda tangani di sini. Oke. Dan Ibu akan tanda tangani, dan ketika Ibu sudah tanda tangani, ini kontrak sudah berlaku ya. Oke, jadi Ibu sudah tanda tangani. Nah, jadi dengan kontrak berlaku ini kita sudah membuat langkah nyata untuk membantu Najwa untuk mengatasi kebiasaan terlambat. Jadi Ibu akan mendampingi Najwa untuk memantau perkembangan ini. Jadi setiap hari Jumat kita bisa bertemu untuk melakukan evaluasi apakah jadwalmu ini bisa berjalan dengan baik dan lancar atau ada yang perlu diperbaiki. Bagaimana? Itu bagus Bu, jadi saya merasa punya tujuan yang lebih jelas. Oke, kalau begitu Ibu berikan ini kepada kamu.
dan Ibu sangat senang mendengarkannya. Kalau kamu merasa kesulitan atau butuh bantuan, jangan ragu ya untuk menghubungi Ibu. Nah, kita di sini bekerja sama untuk membantu kamu mencapai targetmu. Jadi, mari kita mulai langkah pertama ini dengan semangat ya. Iya Bu, saya merasa saya punya tujuan yang jelas setelah Ibu memberikan saya kontrak berarti dan solusi yang telah diberikan. Oke, sama-sama ya Najwa. Ibu yakin kamu bisa melakukannya di sini. Ayo, kita buat minggu ini menjadi awal perubahan yang positif bagi kamu. Oke? Iya baik Ibu. Oke, Najwa, kita sudah sampai di akhir sesi dan sebelum kita benar-benar menutup sesi ini, mungkin akan lebih baik kalau Najwa itu bisa menyimpulkan apa saja yang sudah kita bicarakan pada hari ini. Nah, kira-kira apa saja sih hal yang penting yang bisa kamu ambil dari sesi ini? Baik Bu, jadi hal-hal penting yang bisa saya ambil dari konseling hari ini, jadi saya harus berusaha untuk mengatur waktu tidur lebih awal, tepatnya maksimal pukul 10 malam, agar saya bisa bangun lebih pagi lagi dan tidak terlambat ke sekolah. Nah, selain itu saya juga akan mencoba untuk mengurangi waktu bermain game malam hari, karena itu akan membuat saya sulit bangun lebih awal. Oke, luar biasa sekali Najwa. Kamu di sini sudah bisa menangkap inti dari rencana kita dengan sangat baik. Nah, itu adalah langkah-langkah yang penting ya bagi kita bisa membantu kamu untuk lebih disiplin dan mengatasi masalah keterlambatan. Jadi sebelum kita akhiri, apakah kamu sudah merasa lebih jelas mengenai langkah-langkah yang harus diambil untuk mengatasi masalah keterlambatanmu? Apakah ada hal yang masih membuatmu merasa kebingungan atau belum sepenuhnya jelas? Iya Bu, jadi saya merasa lebih paham sekarang dan saya siap untuk mencoba hal ini. Jadi saya akan tidur lebih awal dan akan bangun pagi lebih cepat. Oke. Serta berusaha untuk mengikuti jadwal yang sudah kita buat bersama, yaitu bangun pukul 6. Oke, itu sangat bagus ya Najwa. Ibu senang sekali karena Ibu merasa kamu di sini sudah lebih jelas dan siap untuk menerapkan sebuah perubahan. Jadi ingat ya kontrak perilakunya yang sudah kita buat hari ini itu adalah kesepakatan yang kita sepakati bersama. Nah, kamu berkomitmen untuk tidur maksimal pukul 10 malam dan berangkat ke sekolah tepat waktu. Setiap minggu, tepatnya hari Jumat, kita akan lakukan evaluasi hasilnya ya. Kalau ada yang Najwa merasa kesulitan, kita bisa diskusikan lagi di sesi berikutnya.
Jadi kamu tidak perlu khawatir karena kita bisa selalu menyesuaikan jika ada halangan atau perubahan situasi. Oke, iya Bu. Jadi kalau saya ada kesulitan atau ada hal yang tidak bisa saya atasi, saya akan bertanya kepada Ibu ya. Ya, betul sekali. Jadi jangan ragu ya untuk berbicara jika ada yang menghambat atau bahkan jika ada hal lain yang ingin kamu diskusikan. Nah, Ibu di sini akan mendukungmu selalu, bukan hanya dalam masalah keterlambatan, tapi juga dalam segala hal yang kamu hadapi. Jadi setiap proses perubahan memang membutuhkan waktu ya nak. Jadi yang terpenting di sini adalah kamu bisa tetap konsisten dengan langkah-langkah yang sudah kita buat bersama. Baik Ibu, terima kasih. Saya akan berusaha untuk mengikuti langkah-langkah yang telah dijelaskan tadi. Saya tahu tidak mudah, tetapi saya akan mencoba. Oke, Ibu sangat bangga ya. Nah, di sini Ibu akan membagikan LKPD yang Najwa harus kerjakan dan kumpulkan di besok hari ya. Dan di sini juga ada evaluasi hasil yang Najwa kerjakan, centang saja ya nak. Oke, jadi Ibu di sini sangat bangga dengan sikapmu yang positif dan memiliki tekad yang kuat. Nah, Najwa perlu ingat bahwa perubahan itu tidak terjadi dalam semalam, tetapi setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kamu itu lebih dekat dengan tujuan. Yang paling penting di sini adalah konsisten dan komitmen kamu terhadap apa yang kita sepakati. Kalau kamu bisa terus berusaha, Ibu yakin kamu pasti bisa untuk mencapai tujuan itu. Ya Bu, jadi saya akan mencoba semaksimal mungkin apa yang saya bisa. Terima kasih Ibu sudah membantu saya untuk menemukan solusi. Oke, sama-sama ya Najwa. Ibu senang sekali bisa membantu dan kita akan lihat bersama bagaimana perkembangannya. Dan Ibu yakin kamu akan berhasil. Dan jangan lupa ya, Ibu di sini selalu ada jika kamu butuh dukungan atau sekedar ingin berbicara tentang hal-hal lain. Nah, kita selalu bisa beradaptasi jika ada perubahan atau kesulitan. Jadi terus semangat ya nak. Iya Bu, terima kasih ya Bu, karena saya merasa lebih percaya diri dari sekarang. Sampai jumpa ya Bu di sesi berikutnya. Oke, sampai jumpa ya Najwa. Semoga sukses dengan perubahan yang kamu lakukan pada hari ini. Dan jangan lupa, setiap langkah kecil itu penting ya. Terus semangat dan semoga kamu bisa mencapai tujuanmu. Ingat, Ibu di sini selalu ada jika kamu butuh bantuan. Dan sukses ya untukmu. Ya Bu, sukses juga untuk Ibu. Kalau begitu
Baiklah, itulah tadi video sesi konseling individu dengan pendekatan behavioristik melalui teknik kontrol perilaku yang telah saya laksanakan dengan siswa yang berinisial NAJ yang mengalami masalah keterlambatan di sekolah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.